Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Ensiklopedia Islam, sebuah channel YouTube yang memberikan informasi mengenai dunia Islam secara fun, santai, namun insya Allah kredibel. Sebelum kita mulai, boleh dong subscribe dulu. Semenjak pandemi, pasti semakin sering belanja online kan? Apa-apa kita bisa belanja online, dari mulai kebutuhan sehari-hari hingga hal-hal yang sifatnya receh, tapi bisa ngasih penghiburan ke kita yang gak bisa kemana-mana. Nah, sekarang kita mau bahas soal hukum belanja online dalam Islam. Zaman Nabi Muhammad kan belum ada belanja online. Bagaimana ya pendapat para ulama, sebenarnya boleh nggak sih? Dan hal-hal apa yang harus kita lakukan saat belanja online agar aktivitas tersebut tidak melanggar syariat? Seiring dengan perkembangan zaman, interaksi sesama manusia guna memenuhi kebutuhan juga mengalami modifikasi sedemikian rupa. Pada mulanya, sistem penukaran barang hanya bisa dilakukan secara manual, bahkan barter, dengan mengharuskan kehadiran antara penjual dan pembeli di satu tempat dengan adanya barang disertai dengan transaksi, atau istilah dalam Islamnya adalah ijab dan qabul. Namun, dengan kemudahan fasilitas dan semakin canggihnya teknologi, proses jual beli yang tadinya mengharuskan cara manual tersebut bisa dilakukan via internet. Para ulama NU pernah membahas hal ini dalam forum Basul Masail Muktamar NU ke-32 di Makassar tahun 2010. Adapun jawabannya adalah bahwasanya hukum akad atau transaksi jual beli melalui alat elektronik itu sah. Dengan catatan, apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat mabi atau barang yang diperjualbelikan, atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya dengan dasar pengambilan hukum sebagai berikut. 1. Syarh Al-Yaqut An-Nafis karya Muhammad bin Ahmad Al-Saitri menjelaskan bahwa yang diperhitungkan dalam akad-akad adalah substansinya, bukan bentuk lafalnya. Dan jual beli via telepon, teleteks, dan telegram dan semisalnya telah menjadi alternatif utama dan dipraktikkan. Dasar hukum kedua adalah Nihayatul Manhaj ila Syarh Al-Minhaj karya Syihabun Ar-Ramli. Dan menurut Qaulul Azhar, sungguh tidak sah selain dalam masalah fuqo' syar'i, anggur yang dijual dalam kemasan rapat atau tidak terlihat, atau jual beli barang goib, yakni barang yang tidak terlihat oleh dua orang yang bertransaksi, atau salah satunya. Baik barang tersebut berstatus sebagai alat pembayar maupun sebagai barang yang dibayari, meskipun barang tersebut ada dalam majelis akad dan telah disebutkan kriterianya secara detail atau sudah terkenal secara luas. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, barang yang diperjualbelikan disyaratkan dapat dilihat secara langsung oleh kedua belah pihak. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi penipuan atau gharar dalam jual beli, karena Rasulullah melarang praktik yang demikian. Sebagaimana dalam sebuah hadis dinyatakan, Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ambai'il gharar. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli yang di dalamnya terdapat penipuan. Hadis riwayat Muslim. Jawaban ini kiranya dapat dijadikan acuan dalam tindakan untuk kita melakukan aktivitas jual beli online ya. Karena pada dasarnya Islam sangat menekankan kepuasan atau tarodin
di antara pihak penjual dan pembeli, di samping juga mengantisipasi terjadinya penipuan dalam transaksi jual beli. Mudah-mudahan interaksi yang kita lakukan sesuai dengan substansi ajaran Rasulullah SAW. Nah, dalam Islam ada beberapa istilah jual beli yang dilarang. Tadi kita sempat menyebutkan kata-kata gharar. Sebenarnya gharar itu apa sih? Gharar secara bahasa bermakna penipuan secara batil. Adapun pengertian menurut syariat adalah terdapatnya unsur tidak mengetahuinya barang dalam jual beli atau keraguan yang muncul dalam mendapatkan salah satu dari dua barang sebagai gantinya harga yang dibayarkan. Ada dua unsur utama penyebab gharar atau penipuan, yaitu karena tidak mengetahui barang dan karena terbitnya keraguan atas barang yang menjadi penukar harganya disebabkan adanya dua pilihan yang sulit ditakyin atau ditentukan. Sebagai contoh, ada dua baju ditaruh dalam gantungan di tempat yang gelap. Pembeli diminta memilih salah satunya. Barang yang terambil adalah barang yang akan dibeli. Jual beli seperti ini merupakan contoh dari jual beli yang menimbulkan keraguan disebabkan tidak bisa mentakyin atau menentukan atau mengenal secara pasti terhadap barang yang dibeli. Ada beberapa model gharar akibat tidak mengetahui barang yang dibeli. Ibnu Rushd mengklasifikasi model-model gharar akibat tidak mengetahui ini sebagai berikut. Gharar yang terdapat dalam transaksi jual beli dengan penyebab tidak mengetahuinya ada beberapa bentuk. Yang pertama, ada kalanya karena faktor tidak mengetahui barang yang dijual. Yang kedua, tidak mengetahui ketentuan akad. Yang ketiga, tidak mengetahui klasifikasi harga dan barang. Yang keempat, tidak mengetahui kadarnya. Yang kelima, tidak mengetahui temponya jika di dalam akad tersebut terdapat unsur tempo yang disyariatkan. Selanjutnya, ada kalanya juga karena tidak mengetahui wujud barang, sulit menguasai barang sehingga sulit diserah terimakan, dan yang terakhir, gharar kadang juga disebabkan karena tidak mengetahui sifat selamatnya barang, yakni utuhnya barang. Terima kasih sudah menyimak. Semoga rezeki kita selalu halal dan apa yang kita lakukan tidak menentang syariat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.